TNI menemukan sebuah kapal rakitan buatan KKB di pesisir pantai wilayah operasi saat patroli pengamanan laut dan pantai dilakukan secara rutin. Kapal tersebut diduga kuat akan digunakan untuk menyeberang ke pulau lain berdasarkan posisi sandar, kondisi muatan, serta kesiapan personil bersenjata di sekitar lokasi. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan pengamanan area dan pemeriksaan menyeluruh oleh satuan gabungan yang berada di lapangan. Dalam operasi penyisiran lanjutan di titik penemuan, TNI menyita total 70 unit persenjataan ilegal yang berada di dalam dan di sekitar kapal rakitan tersebut. Persenjataan yang diamankan terdiri dari senjata api laras panjang dan pendek, amunisi berbagai kaliber, serta perlengkapan pendukung tempur yang tidak memiliki dokumen resmi. Seluruh barang bukti langsung diamankan untuk proses identifikasi dan pendalaman jaringan distribusinya. Selain penyitaan senjata, TNI juga menangkap 30 anggota KKB yang berada di lokasi dalam kondisi siap menggunakan senjata. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan berarti setelah aparat menguasai situasi dan menutup seluruh jalur keluar dari area pesisir. Para terduga anggota KKB tersebut langsung diamankan, dilakukan penggeledahan badan, serta dipisahkan dari barang bukti untuk mencegah upaya melarikan diri atau penghilangan alat bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, kapal rakitan itu disiapkan untuk pergerakan lintas pulau yang dinilai berpotensi memperluas wilayah operasi dan distribusi senjata KKB. Konstruksi kapal yang sederhana namun fungsional menunjukkan adanya upaya perakitan mandiri dengan memanfaatkan material lokal, sekaligus menghindari deteksi pada jalur transportasi umum. TNI menegaskan bahwa temuan ini merupakan bagian dari penguatan pengamanan wilayah pesisir dan perairan yang selama ini menjadi salah satu jalur rawan pergerakan kelompok bersenjata. Operasi akan terus dilanjutkan dengan pendalaman terhadap asal-usul senjata, rute pergerakan yang direncanakan, serta kemungkinan keterlibatan jaringan lain yang mendukung aktivitas KKB di wilayah tersebut. Hasil pemeriksaan lanjutan TNI di lokasi penemuan kapal rakitan mengungkap bahwa 70% persenjataan ilegal milik KKB yang disita berada dalam kondisi siap pakai dan telah disusun secara terorganisir. Senjata-senjata tersebut tidak disimpan secara acak, melainkan dikelompokkan berdasarkan jenis, amunisi, dan fungsi, yang menunjukkan adanya perencanaan operasi yang matang, bukan sekedar pergerakan spontan. Dari inventaris awal yang dilakukan aparat, persenjataan yang diamankan meliputi senjata api laras panjang, senjata api rakitan, pistol, ratusan butir amunisi aktif, magasin cadangan, serta perlengkapan pendukung seperti tas taktis, rompi, dan alat komunikasi sederhana. Sebagian senjata diketahui telah dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi medan kepulauan dan pesisir, memperkuat dugaan bahwa pergerakan ini disiapkan untuk operasi lintas wilayah. Kesiapan 30 anggota KKB yang ditangkap di lokasi juga menjadi perhatian utama TNI. Seluruhnya ditemukan berada dalam posisi siaga, sebagian membawa senjata di badan, sebagian lain berada di sekitar kapal dengan peran berbeda, mulai dari pengamanan, pengangkutan logistik, hingga pengawasan pantai. Pola ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas, bukan kumpulan individu tanpa struktur. TNI menilai kapal rakitan tersebut bukan hanya alat transportasi, tetapi bagian dari rencana mobilisasi senjata dan personel menuju pulau lain yang dinilai strategis. Jalur laut dipilih karena dianggap lebih sulit diawasi dibanding jalur darat, terutama pada wilayah pesisir terpencil yang memiliki banyak celah masuk dan keluar. Namun, patroli intensif yang dilakukan aparat justru berhasil memutus rencana tersebut sebelum kapal digunakan. Dalam proses pengamanan, TNI memastikan seluruh prosedur dilakukan sesuai standar operasi, termasuk sterilisasi area, pengamanan barang bukti, serta pendataan detail terhadap setiap senjata dan amunisi. Seluruh hasil sitaan langsung dibawa ke lokasi aman untuk keperluan penyelidikan lanjutan, termasuk pelacakan asal senjata dan kemungkinan jalur penyelundupan yang digunakan. TNI menegaskan bahwa temuan ini memperkuat indikasi bahwa KKB masih berupaya memperluas ruang geraknya melalui jalur laut dengan memanfaatkan keterbatasan pengawasan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, pengamanan tidak hanya difokuskan di darat, tetapi juga diperketat di perairan dan titik-titik pendaratan tidak resmi yang rawan digunakan sebagai jalur distribusi senjata dan personel. Temuan kapal rakitan KKB dan penangkapan puluhan anggotanya dinilai berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan wilayah pesisir dan kepulauan.
Aparat menilai rencana pergerakan lintas pulau tersebut berpotensi membuka jalur baru distribusi senjata ilegal serta memperluas area aktivitas kelompok bersenjata. Dengan digagalkannya rencana ini, TNI menegaskan bahwa ancaman eskalasi di wilayah pesisir berhasil ditekan sejak tahap awal. TNI menyatakan bahwa jalur laut dan pesisir selama ini menjadi salah satu titik rawan yang dimanfaatkan KKB untuk berpindah lokasi, menghindari pengejaran darat, serta menyelundupkan senjata. Temuan kapal rakitan membuktikan adanya adaptasi taktik yang dilakukan kelompok tersebut, termasuk penggunaan sarana sederhana untuk menghindari pengawasan formal di pelabuhan atau jalur transportasi resmi. Karena itu, operasi pengamanan tidak lagi difokuskan hanya pada wilayah darat, tetapi diperluas secara menyeluruh ke kawasan perairan. Pasca penangkapan 30 anggota KKB, TNI langsung melakukan pendalaman intelijen untuk mengidentifikasi jaringan pendukung, termasuk pihak yang terlibat dalam perakitan kapal, penyediaan logistik, serta sumber persenjataan ilegal. Pemeriksaan intensif terhadap para tersangka dilakukan guna memetakan rencana lanjutan yang kemungkinan telah disiapkan, serta mengantisipasi adanya kelompok lain yang masih aktif di wilayah sekitar. Selain itu, TNI juga meningkatkan status kewaspadaan di sejumlah titik pesisir strategis, khususnya lokasi yang memiliki akses langsung ke pulau-pulau kecil dan jalur laut sempit. Patroli laut dan darat diperkuat, pos pengamanan ditingkatkan, serta koordinasi dengan unsur keamanan lain dilakukan untuk memastikan tidak ada celah pergerakan lanjutan pasca pengungkapan kasus ini. TNI menegaskan bahwa operasi ini bukan bersifat insidental, melainkan bagian dari strategi berkelanjutan untuk menutup seluruh jalur pergerakan KKB, baik di darat maupun laut. Setiap temuan senjata dan sarana transportasi ilegal akan dijadikan dasar untuk memperluas operasi berikutnya, dengan tujuan memutus rantai suplai dan mobilisasi kelompok bersenjata secara menyeluruh. Dengan disitanya puluhan senjata dan ditangkapnya puluhan anggota KKB, aparat menilai kemampuan operasional kelompok tersebut mengalami penurunan signifikan dalam jangka pendek. Namun, TNI menekankan bahwa upaya pengamanan akan terus ditingkatkan, mengingat potensi ancaman masih dapat muncul melalui pola dan jalur yang berbeda. Setelah penangkapan 30 anggota KKB dan penyitaan 70 persenjataan ilegal, TNI segera melakukan penyerahan terduga pelaku beserta barang bukti kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan dilakukan secara terukur, mulai dari pendataan identitas, pemeriksaan awal, hingga pengamanan ketat selama proses pemindahan dari lokasi operasi ke tempat penahanan sementara. Aparat menyatakan bahwa para anggota KKB yang ditangkap akan dijerat dengan pelanggaran kepemilikan senjata api ilegal, perencanaan tindakan bersenjata, serta dugaan keterlibatan dalam jaringan kekerasan bersenjata. Proses hukum ini dipandang sebagai langkah penting untuk memberikan efek jera dan memutus keberlanjutan aktivitas kelompok bersenjata di wilayah pesisir dan kepulauan. Di sisi lain, PNI tetap menjalankan operasi pengamanan lanjutan di sekitar lokasi penemuan kapal rakitan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa kelompok yang berupaya mengambil kembali barang bukti, mengamankan jalur pelarian, atau melakukan tindakan balasan. Penyisiran dilakukan secara menyeluruh, mencakup kawasan pantai, jalur laut pendek, serta titik-titik pendaratan tidak resmi yang sebelumnya diduga menjadi akses KKB. TNI juga memperkuat koordinasi dengan unsur keamanan lain dan pemerintah daerah setempat, guna menjaga situasi tetap kondusif. Pengamanan terhadap masyarakat pesisir ditingkatkan untuk mencegah potensi intimidasi atau pemanfaatan warga sebagai pendukung logistik. Aparat menegaskan bahwa warga sipil tidak menjadi sasaran operasi dan seluruh tindakan difokuskan pada penegakan hukum serta pemulihan keamanan wilayah. Selain aspek penindakan, TNI menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan pesisir berdasarkan temuan ini. Evaluasi tersebut mencakup intensitas patroli, penempatan personil, serta penggunaan sarana pemantauan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan kelompok bersenjata. Temuan kapal rakitan dijadikan indikator bahwa ancaman tidak hanya datang dari jalur darat, tetapi juga dari perairan yang selama ini dianggap sekunder. TNI menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini menjadi peringatan keras bagi kelompok bersenjata bahwa setiap upaya mobilisasi senjata dan personil akan dihadapi dengan tindakan tegas. Aparat memastikan operasi pengamanan akan terus berjalan secara berkelanjutan dengan fokus utama pada pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap stabilitas keamanan nasional.
Penemuan kapal rakitan KKB dan penangkapan 30 anggotanya yang bersenjata di pesisir Papua memicu reaksi luas dari publik, pemerintah daerah, dan aparat keamanan lainnya. Berita ini tersebar dengan cepat melalui media lokal, media nasional, dan kanal sosial, menimbulkan kekhawatiran sekaligus dukungan terhadap langkah tegas TNI. Masyarakat pesisir secara umum merasa lega karena upaya mobilisasi KKB berhasil digagalkan sebelum menimbulkan konflik lebih luas. Sementara sebagian warga menuntut tindakan lanjutan untuk memastikan keamanan wilayah tetap terjaga. Pemerintah daerah setempat menyampaikan dukungan penuh terhadap operasi TNI, menegaskan bahwa temuan ini menjadi bukti nyata perlunya penguatan pengawasan di kawasan pesisir dan kepulauan. Sekretaris daerah dan unsur Muspida langsung mengadakan rapat koordinasi darurat untuk menilai resiko ancaman lanjutan, memastikan kesiapan aparat sipil dan militer, serta menetapkan langkah-langkah pencegahan. Rapat ini menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah untuk mencegah potensi konflik baru di masa mendatang. Selain itu, pihak kepolisian daerah juga menegaskan dukungannya terhadap tindak lanjut hukum terhadap anggota KKB yang ditangkap. Mereka memastikan proses penyidikan dan penahanan berjalan sesuai prosedur hukum, termasuk pendataan identitas, pemeriksaan senjata, serta pelacakan asal persenjataan ilegal. Polri menyatakan bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi bagian dari strategi preventif untuk memutus rantai jaringan kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua. Reaksi publik juga tercermin melalui media sosial, forum diskusi, dan pernyataan tokoh masyarakat. Banyak warga menyoroti pentingnya pengawasan jalur laut yang selama ini digunakan kelompok bersenjata sebagai jalur mobilisasi senjata dan personil. Beberapa tokoh lokal menekankan perlunya pendidikan keamanan bagi masyarakat pesisir agar dapat mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Sementara tokoh lain menyerukan penguatan koordinasi antar desa untuk menutup celah pergerakan KKB. Dampak sosial dari temuan ini juga terlihat pada aktivitas ekonomi lokal. Dengan operasi TNI yang berhasil menggagalkan mobilisasi senjata, wilayah pesisir yang sebelumnya rawan menjadi lebih aman untuk transportasi, perdagangan, dan kegiatan perikanan. Masyarakat yang sebelumnya ragu untuk melakukan aktivitas di pesisir, kini mulai kembali ke perairan untuk menangkap ikan, mengangkut hasil bumi, dan melakukan perdagangan antar pulau dengan lebih aman. Keamanan yang meningkat ini juga berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi di tingkat lokal. Di sisi lain, temuan kapal rakitan KKB memicu evaluasi mendalam di kalangan aparat keamanan. TNI bersama Polri dan pemerintah daerah menyusun rencana penguatan pos pengamanan, patroli laut rutin, dan penggunaan teknologi pemantauan untuk menutup celah jalur laut yang sebelumnya digunakan kelompok bersenjata. Selain itu, pemerintah daerah menetapkan kebijakan tambahan berupa pemeriksaan kapal tradisional dan perahu motor di pelabuhan-pelabuhan kecil, memastikan tidak ada senjata atau logistik ilegal yang diselundupkan melalui jalur laut. Pihak keamanan juga memetakan ulang resiko di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Data intelijen menunjukkan bahwa kelompok bersenjata masih berupaya memanfaatkan kepulauan yang terpencil untuk bersembunyi dan memindahkan senjata. Berdasarkan analisis ini, TNI menekankan pentingnya patroli gabungan dengan kapal cepat, pesawat udara pengintai, serta komunikasi real-time antar pos untuk memantau pergerakan yang mencurigakan. Semua upaya ini diharapkan dapat menutup ruang gerak KKB secara efektif dan mencegah ancaman serupa di masa mendatang.